Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Ya, ikhwas sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang baik, diberikan kesehatan, keluangan waktu. Semoga kita semua bisa memanfaatkan semua kelapangan-kelapangan ini untuk bersungguh-sungguh menjalani dakwah dan tarbiyah dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa istiqomah ya di jalan dakwah ini. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya iwahfilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita akan membahas 15 faktor keberhasilan dakwah fardiyah. Ya, kita tahu bahwa dakwah fardiyah ini adalah sebuah hal yang sangat penting sekali yang harus kita lakukan sebagai seorang dai. Ya, kita bukanlah sebuah gerakan dakwah yang hanya fokus pada mimbar-mimbar tablik akbar, ya, tetapi fokus gerakan dakwah kita adalah di dalam pembinaan angkatan muda, pembinaan calon-calon dai, daiyah. Kemudian fokus kita adalah bagaimana menciptakan kekuatan ya untuk masa depan umat ini. Ya, itu fokus kita. Ya, karena itu kita betul-betul harus memiliki kecakapan ya di dalam merekrut ya orang-orang terbaik di jalan dakwah ini. Maka dakwah fardiyah adalah salah satu hal yang sangat penting sekali wah sekalian untuk kita lakukan di dalam kegiatan dakwah kita insya Allah. Ya. Wah sekalian, anak ingatkan sekali lagi tentang hukum berdakwah. Ya. Melaksanakan dakwah fardiyah hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan peluang yang dimilikinya. Jadi wah sekalian, ya kita ini diwajibkan ya untuk berdakwah ya sesuai dengan potensi, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ya, apapun yang bisa kita lakukan, insya Allah itu sebaiknya kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Ya, ketika kita menjadi bagian ya dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, ya, maka insya Allah kita sudah memenuhi ya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ya ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi luas sekalian, ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Ya, bahwa kita diminta untuk menyeru kepada kebajikan dan juga menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini adalah peran-peran dakwah kita. Ya, tentu kita tidak akan membiarkan umat ini ya bagaikan buih di lautan yang mereka tidak terbina, ya tidak tertarbiyah dengan baik sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat perubahan di atas muka bumi ini. Ya kita harus bersama-sama ya untuk beramal jama'i di dalam mewujudkan cita-cita Islam. Ya. Kemudian mengenai dakwah fardiyah itu sendiri, ya. Definisi dakwah fardiyah, iwah sekalian, adalah melakukan pendekatan dakwah yang dilakukan secara personal dengan berbicara kepada mat'u secara tatap muka, baik kepada satu orang ataupun kepada sekelompok orang. Ya, jadi dakwah fardiyah ini adalah pendekatan dakwah secara personal. Ya, jadi antum turun ya ke komunitas, ya ke jamaah masjid, ya kemudian ke masyarakat,
ya ke sahabat-sahabat antum, kepada tetangga-tetangga antum gitu ya untuk melakukan pendekatan personal ya karena dengan itulah kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan dakwah kepada orang-orang yang menurut kita mereka punya potensi ya untuk bergabung di jalan dakwah ya. Allah SWT berfirman menguatkan kembali kita ya betapa misi ini sangatlah mulia ya bahkan perkataan para dai itu adalah perkataan terbaik ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Fusilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri." Jadi ikhwas sekalian, ya, perkataan para dai dalam rangka mengajak orang ya ke dalam Islam secara kafah, ya kemudian mengajak orang untuk bergabung di dalam tarbiyah, di mana itu adalah menjadi sarana bagi mereka mengembangkan potensinya, mengembangkan dirinya, ya mengembalikan semangat keislamannya, ya sehingga dia bisa menguatkan akidahnya, menguatkan ibadahnya, memperbaiki akhlaknya. Ini adalah hal yang terbaik, ya. Jadi melebihi perkataan siapapun. Ya, karena itu memang sebagai dai harusnya kita percaya diri gitu ya, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin gitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai para dai, yaitu orang-orang yang menyeru ke jalan yang baik, ke jalan kebenaran, ke jalan Islam, ya. Seperti itu. Jangan sampai kita ya melihat peran sebagai dai ini sebagai sesuatu yang rendah, sesuatu yang menurut kita kayak nggak ada kerjaan lain misalkan ya saya terpaksa menjadi dai karena nggak ada kerjaan lain bukan seperti itu ini adalah justru misi utama dalam kehidupan kita wah sekalian ya jadi ini adalah misi mulia ini adalah bahwa bukti bahwa kita mengikuti jejak Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau ya sehingga kita sebagai seorang dai itu harusnya memiliki peran yang istimewa ya di dalam tegaknya nilai-nilai Islam di dalam kehidupan ini. Ya. Dalam hadis dari Abu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya beliau berkata ya man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi ya akhrajahul Muslim. Barang siapa ya bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim ya. Bayangkan kita menjadi jalan kebaikan bagi orang, kemudian orang itu melaksanakan apa-apa yang kita ajarkan kepada mereka dari mulai perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak gitu ya, sehingga mereka menjadi baik dan semua kebaikan yang mereka lakukan itu maka insya Allah kita akan mendapat pahala kebaikannya juga karena kitalah yang menyeru mereka kepada kebaikan tersebut. Karena itu, ikhwas sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan dakwah fardiyah. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan ada 15 faktor keberhasilan dalam pendekatan personal kita di dalam dakwah fardiyah. Ya, yang pertama, kita nggak akan berhasil, ikhwas sekalian, kalau nggak ikhlas dalam melakukan dakwah fardiyah ini. Ya, jadi semua ucapan dan perbuatan dai itu harus diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik balasan. Kita tidak boleh berdakwah hanya karena mengejar kedudukan, harta, keutamaan di hadapan manusia, ingin pujian. Ya, kita merekrut banyak orang karena ingin dianggap hebat, ingin mendapatkan suatu tempat di hati manusia, nggak boleh. Ya, semuanya adalah semata-mata ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita nggak ikhlas berarti kita ada problem motivasi nantinya. Ketika kita ditolak, ketika calon mat'u kita tidak berespon, ada kekecewaan gitu ya. Padahal seorang dai itu kan tugasnya hanya menyeru, tugasnya hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu bukan tugas kita, ya itu adalah ranah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mengikhlaskan, maka insya Allah yang kita kejar adalah amalan dalam melakukan dakwah fardiyah itu sendiri. Ya, kita tidak memikirkan apakah ditolak, apakah diterima, ya, apa yang kita sampaikan itu. Jadi kita hanya ingin dari proses dakwah yang kita lakukan itu kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya mau ditolak 1.000 orang, mau ditolak 2.000 orang, nggak masalah buat kita. Ya, yang karena mau kita cari pahala. Ya, itu yang mau kita cari, bukan yang lain-lain. Ya, kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pondasi. Kalau kita belum ikhlas, maka disuruh-suruh dakwah fardiyah juga nggak akan mau. Ya, nggak akan mau. Ya, karena nggak ada kesadarannya untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan kita dakwah fardiyah karena disuruh ustadz, suruh murobi, disuruh lembaga, itu masih belum bisa powerful dakwah fardiyahnya, belum bisa penuh daya, penuh kekuatan pengaruh yang kuat, itu nggak akan bisa. Ya, karena keikhlasan itulah sumber motivasi terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang muslim. Ya, karena dia beramal semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa-siapa. Ya, kemudian yang kedua, faktor keberhasilan yang kedua adalah siap berkorban nih Mas sekalian. Ya, seorang dai itu harus bisa ngorbanin ya apa-apa yang dia cintai untuk mewujudkan kemenangan dakwah itu. Kalau dia mau sukses dalam dakwah fardiyah, maka dia harus menggunakan dirinya, jiwanya, ya bahkan ngeluarin ongkos hartanya, ya kemudian ngeluarin waktunya, ya kemudian siap memberi ilmunya, gitu ya, dan segala yang ada padanya sampai dia berhasil mendapatkan sikoh atau kepercayaan dari para matmu. Ya, dengan pengorbanan itulah Allah akan memberikannya kemenangan. Barangkali bagi kita orang yang tidak biasa berkorban gitu ya, terasa berat gitu. Ya, misalkan gitu ya, kita ingin sekali selesai sholat, salam, zikir, pulang gitu ya. Tapi karena dakwah fardiyah, kita tahan dulu di masjid. Ada nggak nih jamaah yang bisa diajak diskusi, ngobrol-ngobrol. Dari situ pendekatan dakwah fardiyah dimulai. Ya berarti apa? Ada waktu yang kita korbankan di situ. Kan ada orang tuh ya, kalau sudah ke masjid, pengennya cepat-cepat pulang lagi, pulang lagi, pulang lagi. Tidak ada interaksinya dengan jamaah. Ya tidak ada obrolan-obrolannya, tidak mau mengenal orang-orang di masjid. Kan banyak orang seperti itu. Ya, bahkan ketika diajak sarapan bareng aja di DKM itu nggak mau gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya, terus misalkan ada ajakan gitu, Ustaz Bambang, yuk kita lihat yuk apa si bapak itu kecelakaan kemarin di Tasik gitu ya, tabrakan, kita lihat yuk. Aduh, kita sering kali, aduh, punten Pak, nggak ada waktu, ya lain kali aja, nanti saya nyusul jenguk beliau gitu ya. Ya kalau kalau kita siap berkorban mah berangkat aja langsung gitu ya. Lumayan kan ngisi waktu antara maghrib dengan isya gitu, menjenguk orang pahalanya besar gitu ya. Dari situ juga muncul takliful qulub dengan orang yang kita jenguk gitu ya. Nah kita ini tidak mau gitu ya menghabiskan waktu sedikit lagi gitu. Bahkan ya jangankan dengan orang-orang yang mau kita dakwahi, ya, calon makhluk kita, untuk kumpul dengan ikhwah aja kadang-kadang kita males gitu. Ada kajian di mana gitu ya, kita tidak mau datang gitu, tidak mau hadir gitu ya untuk mengorbankan waktu kita. Padahal kita tahu keutamaan majelis ilmu itu seperti apa gitu ya. Jadi wah sekalian, insya Allah kalau semangat berkorban ini sudah ada, maka insya Allah dakwah fardiyah kita juga akan sukses. Ya karena insya Allah berbanding lurus ya antara waktu yang kita korbankan, ya dana yang kita keluarkan untuk berdakwah itu, insya Allah dengan hasilnya itu insya Allah akan berbanding lurus. Ya mungkin kalau nggak sekarang di masa depan hasilnya kita tidak pernah tahu. Tapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh ya di dalam melakukan semua kerja-kerja dakwah. Ya karena ini adalah misi mulia, ini adalah hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berusaha menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Ya kemudian yang ketiga, iwas kalian menjadi teladan. Pribadi seorang dai harus menunjukkan gambaran atau cerminan dari apa yang didakwahkan dan yang ingin dipahamkan kepada mat'unya. Jangan sampai antara perkataan dan perbuatan dia berbeda. Ya. Jadi sebagai seorang dai yang melakukan dakwah fardiyah secara aktif, maka kita harus bisa menjadi teladan di tengah-tengah umat. Ya. Ya misalkan gitu ya, kita selalu berusaha untuk tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam ketika sholat 5 waktu. Jangan jadi masbuk terus gitu ya, bangga dengan jadi masbuk gitu, gitu ya, telat wae gitu ya. Atau barangkali seringkali kita tidak hadir di dalam saf sholat subuh. Dia di sholat subuh kita nggak ada, bagaimana mau dakwah fardiyah? Ya, orang kitanya aja. Ya, tapi kembali lagi ke ikhlas, bukan berarti kita
sholat subuh berjamaah di masjid supaya kita bisa jadi teladan, supaya orang menganggap kita ini orang soleh. Jangan ya, itu nanti jatuhnya ke riya atau ke sum'ah lagi gitu ya. Nah, tapi semata-mata menjadi teladan itu artinya marilah kita hidup bersama Islam sebelum mengajak orang kepada Islam, ya seperti itu. Ya, jadi beradalah di saf nomor satu. Ya, kalau sholat Jumat misalkan ya kita hadir ya sebelum azan berkumandang misalkan ya sudah tilawah, sudah zikir dan sebagainya, sholawat gitu ya. Ya pokoknya menjadi teladan di tengah-tengah umat. Ya ketika ada kegiatan sosial masyarakat kita ada di sana gitu ya. Jadi teladan gitu. Ya alhamdulillah nih antum semua termasuk insya Allah ya para penggerak di masyarakat ya. Beberapa ikhwah di sini ikut aktif dalam pembangunan masjid ya. Ya kemudian apa ada beberapa di antara antum juga ya memang penggerak dakwah di lingkungannya masing-masing. Alhamdulillah, masya Allah. Ya ini penting sekali ya menjadi teladan ini. Ya, bagaimana orang akan mendengarkan kita kalau kita tidak pernah menjadi role model, menjadi teladan di dalam semangat berislam, gitu ya. Nah kemudian yang keempat bersikap lembut ya sekalian. Ya, dalam dakwah fardiyah yang sukses itu, gitu ya, kita bersikap lembut, tidak bersikap keras, ya dan saat melakukan pendekatan itu ya kita masuk dengan cair ya jadi kalau kita melakukan pendekatan secara keras maka kemungkinan mad'u akan bersikap antipati ya dan bisa jadi akan langsung meninggalkan kita ya akan meninggalkan dai ya jadi di tengah-tengah umat itu kita harus smooth ya harus betul-betul bisa bersikap lembut cair gitu ya dan ingat setiap diskusi yang kita lakukan tetap ya menjaga kelembutan ya bahwa kita bisa memberikan celupan pemahaman kepada umat hanya dengan cara lembut bil hikmah ya dan dengan cara-cara yang nyaman untuk mereka. Kalau belum apa-apa kita sudah berbicara perbedaan gitu ya. Ya kemudian belum apa-apa sudah melakukan hal-hal yang kasar antara lain misalkan ya kita bisa jadi ya menjelek-jelekkan siapa tokoh ya pemimpin atau apa secara frontal padahal kita tahu bahwa barangkali di masjid atau di komunitas kita orang-orang masih memiliki keberpihakan gitu ya kepada orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu ya maka kita harus hati-hati saat bicara politik hati-hati jangan mudah terprovokasi misalkan ya seperti itu apalagi terhadap orang-orang baru ya terhadap orang-orang baru maka kita harus menjaga bagaimana pendekatan-pendekatan kita itu ya bisa nyaman bisa masuk ya dan jangan memperuncing perseteruan yang terjadi di masjid kita ya di masjid aja sudah ada perseteruan antara ormas Islam gitu ya. Misalkan gitu ya lalu kita masuk gitu ya ya meramaikan perseteruan itu ya ya justru malah tambah crowded di situ wah itu adalah suatu pendekatan yang sangat salah ya tidak boleh seperti itu justru namanya kita juga kan lembaga kita udah jelas ya eh, menyatukan umat gitu ya misi utamanya adalah menyatukan umat ya mazhab boleh beda tapi akidah tetap satu gitu kan ya jadi kita harus tetap betul-betul memberikan inspirasi gitu ya marilah kita bertoleransi di dalam perkara-perkara juz'iyah ya perkara khilafiyah dan marilah kita bersama-sama ya bersinergi untuk membangun dakwah di masjid kita gitu ya dan memang harus pelan-pelan ya tidak bisa frontal tidak bisa misalkan mengatakan ya ini salah gitu ya ini nggak bisa ini apa langsung belum apa-apa orang nanti benci sama kita ya pelan-pelan pelan-pelan ya seperti itu jadi kalau mau membahas sesuatu itu harus komprehensif ya harus jelas gitu jangan sepotong-sepotong ya nanti kalau sepotong-sepotong orang akan salah sangka gitu ya dan akhirnya jauh dari kita ya seperti itu tapi juga bukan berarti jadi bunglon ya ya nanti jadi kayak orang munafik gitu ya siapapun yang ngomong kita benarkan itu juga enggak ya gitu ya jadi jangan sampai kita wah kan kita mau masuk nih ya udah iyain aja gitu ya sementara ya kalau orangnya salah kita luruskan tapi pelan-pelan gitu ya maaf Pak kalau yang itu saya kurang setuju gitu ya gitu sebaiknya kita tidak bersikap seperti itu pelan-pelan gitu ya
Jadi jangan sampai kita langsung gitu ya, secara frontal gitu ya. Nah ini perlu ya sikap lembut ini. Yang kelima, sabar dan tidak tergesa-gesa, ikhwas sekalian. Ya, seorang dai harus siap dengan apapun yang dihadapinya karena berusaha mengubah perilaku adat budaya jahiliyah yang ada dalam kehidupan manusia bukan hal yang mudah. Bila tidak bersabar tentu ia akan menyerah atau mundur. Memang susah. Ya, kadang-kadang umat lebih menyukai tradisi daripada apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri. Ya, ini harus pelan-pelan. Ya, jadi kita tidak bisa tergesa-gesa. Kadang-kadang kita kalau melihat seseorang yang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan yang landasannya bukan Quran dan Sunnah, masih tradisi di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang kita sudah langsung menjudge mereka gitu. Ya sudah langsung, udahlah tinggalkan aja. Ya orang kayak gini mah susah didekatin. Ya kalau seperti ini repot kita. Ya tugas dakwah ini kan apa ya, merangkul bukan bukan memukul gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hati umat gitu, maka harus sabar gitu. Ya, mereka kan seperti itu karena belum paham. Kalau sudah paham nanti apapun tradisi jahiliyah itu pasti akan ditinggalkan. Ya, jadi jangan berharap kita bisa langsung melarang dan bisa langsung apa namanya membuat mereka paham gitu ya, nggak bisa. Ya. Saya pernah melakukan kesalahan ketika melakukan pendekatan dakwah di tengah-tengah anak-anak muda gitu ya. Ya baru pertemuan satu kedua saya langsung melarang mereka untuk pacaran gitu kan, gitu ya, langsung melarang mereka untuk pacaran ya, dan akibatnya harusnya memang dalam dakwah itu kita harus bertahap ya, dan lebih baik mengawalinya dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Kuatkan dulu tauhidnya, kenalkan dengan Rasulullah gitu ya. Baru pelan-pelan nanti masuk ke ranah syariat gitu ya, seperti itu. Jadi tidak boleh kita tergesa-gesa di dalam dakwah fardhu. Eh, apa namanya itu ya? Mengadili ya, mengadili orang gitu ya. Kita ini dai gitu ya. Kalau cuma mengadili aja sih mudah gitu. Ya, oh orang ini ahli bid'ah gitu. Orang ini apa namanya? Munafik, orang ini musyrik gitu ya. Kalau kita cuma mengadili aja mudah gitu. Ya, justru peran kita itu kan dai itu menyadarkan mereka agar tidak begitu gitu ya. Maka kita harusnya berbaik sangka bahwa setiap orang itu punya harapan untuk bertobat. Setiap orang itu punya harapan untuk menjadi lebih baik gitu. Setiap orang punya potensi ya untuk bisa seperti generasi Islam pertama gitu ya, di mana tadinya mereka adalah orang-orang yang katakanlah memusuhi dakwah, memusuhi Rasulullah SAW gitu ya. Tetapi setelah mereka bergabung ya di dalam Islam gitu ya, mereka menjadi pembela-pembela utama Islam. Ya, kita harus seperti itu di dalam berdakwah. Jangan sampai kita melihat orang saat sekarang ini, kita hanya mengadili mereka. Gitu. Ya, kita hanya mengecap mereka dengan cap-cap ini itu gitu ya, dan akhirnya kita tidak berusaha untuk meraih mereka, ya mendakwahi mereka gitu ya, mengajak mereka ke dalam jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Islam ini ya. Jadi baik sangka itu perlu, karena pengalaman anak pribadi ketika kita tidak baik sangka, belum belum kita dakwah fardiyah lakukan, kita sudah ini kayaknya nggak akan mau, ini kayaknya nggak akan mau gitu. Ya, padahal semua orang butuh nggak dengan tarbiyah? Butuh, ya sangat butuh gitu ya. Kalau kita tanya orang per orang gitu ya, apa masalah hidup Anda gitu, dia akan cerita ini itu ini itu ini itu. Wah, pokoknya banyaklah Ustadz problem-problem dalam hidup saya yang sampai hari ini pun saya pusing bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Setelah curhat pertemuan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, baru kita masuk ke dalam bagaimana kalau kita membuat kelompok pengajian gitu kan. Mudah-mudahan di situ kita bisa saling berdiskusi, ya bisa saling memberikan inspirasi gitu ya. Nah, akhirnya dia mencoba ya, dan akhirnya
alhamdulillah gitu ya, dia bisa senang dengan tarbiyah yang diikutinya. Ya, jadi orang itu butuh berkumpul, punya tempat diskusi, menyelesaikan masalah bareng-bareng, senang dengan seperti itu. Ya, jadi beban hidup yang terasa berat juga insya Allah akan terasa ringan karena punya sahabat-sahabat yang sama-sama memperjuangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Ya, jadi insya Allah nggak ada orang yang nggak suka dengan tarbiyah. Seandainya mereka tahu indahnya tarbiyah itu. Ya, itu yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, kita memang agak harus sedikit memprioritaskan mat'u yang harus didekati. Ya, karena kita waktunya terbatas, maka mulailah dengan memahami, memetakan mana mat'u yang harus diprioritaskan dan mana yang harus diakhirkan. Ya, mungkin kita merasa gini ya, dulu Rasulullah kan berdakwah terhadap orang kafir gitu ya. Bagaimana caranya supaya orang kafir ini masuk Islam, gitu kan? Ya. Nah, ya udah sekarang kita gitu aja. Kita dakwahi dulu orang kafir supaya masuk Islam gitu kan. Nah, ternyata ketika kita mendakwahi orang kafir itu bukanlah perkara mudah gitu. Ya, sangat sulit gitu ya dan beberapa teman saya itu udah nyoba gitu ya dan itu sangat sangat sulit gitu ya. Maka sebetulnya prioritasnya lebih baik kita menyadarkan orang yang memang sudah muslim gitu ya. Karena masih banyak muslim yang muslimnya itu belum menjadi muslim yang kafah, yang betul-betul menjadikan Islam sebagai the way of life, sebagai jalan hidupnya. Ya, jadi sebetulnya prioritasnya orang Muslim, ya, sebelum orang kafir gitu ya, seperti itu. Jadi kita harusnya punya prioritas. Terus orang yang soleh, orang yang sudah rajin ke masjid dibanding orang yang belum ke masjid, gitu. Ya, karena apa? Karena ini akan lebih mudah gitu ya, seperti itu. Kemudian saudara dekat kita dulu sebelum orang lain. Gitu ya. Mungkin kita punya keponakan, punya sepupu, ya, punya om, punya bibi gitu ya, punya saudara lah gitu ya. Ya, nah itu dulu gitu sebelum keluar dari keluarga kita gitu. Ya, jadi kita harus tahu gitu ya, mana duluan yang harus didekati. Ya, tapi intinya akhirnya semuanya akan kita dakwahi gitu ya. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, membina persaudaraan dengan mat'u itu harus. Dan kita sudah tahu ya, bagaimana membangun ukhuwah itu. Ya, tentu ta'aruf, saling mengenal, saling memahami. Ya, kalau kita bisa tolong, tolong gitu ya. Saling berkorban, saling mendoakan, saling memaafkan gitu ya. Nah, ini harus. Kalau belum apa-apa kita sudah konflik dengan calon mat'u, wah, repot gitu. Ya, kita harus bisa membangun persaudaraan yang baik dengan mereka. Kalau kita salah minta maaf, ya kalau kita ada kekurangan kita apa meminta maaf mereka gitu ya. Kalau ada yang bisa kita bantu di mereka kita bantu gitu ya. Karena inilah yang akan membangun ikatan hati antara kita dengan mereka. Ya, jadi kita susah untuk mengajak orang ke dalam jalan kebaikan kalau kita aja nggak peduli dengan kehidupan mereka. Ya susah itu. Ya. Kemudian yang kesembilan melakukan pendekatan dengan ta'aruf. Nah ini, ya maka kita kalau mau mengajak seseorang ke dalam jalan dakwah ini, kenali keluarganya, bagaimana latar belakang keluarganya, pekerjaannya apa, usahanya apa, bisnisnya, ya bagaimana keluarganya dan tempat tinggalnya, komunitas pergaulannya di mana, dan lain-lain. Kenapa? Karena hal-hal yang melingkupi kehidupan seorang calon mad'u itu akan mempengaruhi sikap-sikapnya. Ya, dan kita sudah bisa ngebayang lah. Misalkan orang bisnis gitu ya, yang berkutat dengan apa riba misalkan gitu. Kita sudah bisa tahu, oh apa calon mad'u saya ini masih berbisnis dengan muamalah, prinsip-prinsip muamalah yang masih berantakan gitu ya. Ya itu harus dipahami, dipetakan gitu ya. Dan juga kawan-kawan bisnisnya adalah orang-orang seperti apa, itu jadi bisa tahu gitu ya. Jadi kita perlu mendalami calon-calon mad'u kita. Ya kalau anak remaja, anak SMA, anak kuliahan gitu ya. Nah, itu sih sudah mungkin langsung bisa terpetakan dengan kita gitu ya. Ya, mudahlah untuk memahami. Tapi kalau orang yang sudah berkeluarga, ya orang yang apa punya anak gitu ya. Nah, ini memang harus butuh pengenalan lebih dalam ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10, Ibu sekalian, berusaha mengukur kecenderungan pemahamannya terhadap Islam.
Ya, ukurlah apakah mad'u masih dalam proses harus belajar dasar-dasar Islam terlebih dahulu kah, atau sudah memiliki pijakan pemahaman Islam yang kuat sehingga bisa langsung diajak ke dalam program tarbiyah. Ya, jadi lihat-lihat dulu nih, ngobrol-ngobrol dulu, ya dari situ kita bisa langsung sebetulnya masuk ke ranah tarbiyah langsung. Ya, nah Jumat malam kemarin itu Ana mengisi kajian Sirah Nabawiyah ya di Cilengkrang Ujung Berung. Ya, diikuti oleh sekitar 5 atau 4 orang kalau nggak salah. Ya, setelah selesai mengisi pertemuan pertama Sirah Nabawiyah, dari obrolan-obrolannya, ini sih orang-orang yang sebetulnya sudah bisa langsung tarbiyah gitu ya, sudah langsung bisa dibina, nggak perlu lagi bicara hal-hal yang sifatnya masih umum gitu ya, masih di ranah untuk orang-orang amah gitu ya, orang-orang yang umum, nggak perlu lagi, sudah bisa langsung diajak tarbiyah. Dan terbukti ketika mau pulang, ya salah satu sudah langsung ngomong kalau ada tarbiyahnya atau ada program pembinaannya, saya mau gabung Ustaz. Langsung. Padahal kita nggak ngajak gitu, sudah langsung gitu ya. Nah itu. Jadi kita dari kecenderungan-kecenderungan dia itu sudah bisa langsung tahu orang ini udah bisa langsung diajak tarbiyah atau belum gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ke-11 ya sedikit lagi ya, 5 poin lagi, membentuk pemahaman dan kecenderungan. Memang untuk mat'u-mat'u yang sudah bagus ke dasar keislamannya, maka cobalah untuk sering berdiskusi mengenai hal-hal tersebut dalam berbagai kesempatan untuk lebih meyakinkan lagi. Kita bisa mengukur kedalaman akidahnya, pemahaman mengenai ibadahnya dari diskusi-diskusi yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang saya suka pancing-pancing dengan isu-isu nasional, isu-isu Palestina, bagaimana sikap dia gitu ya. Bagaimana dengan aliran sesat, bagaimana sikap dia, ya bagaimana dia memandang fenomena kemusyrikan di masyarakat, itu biasanya dalam diskusi-diskusi lepas saja. Ya, tapi ini bisa efektif untuk mengarahkan dia kepada kecenderungan dan pemahaman tertentu. Ya, kemudian yang ke-12, menawarkan program tarbiyah. Itu kalau sudah ada kecenderungan udah mulai sikoh sama antum, sudah mulai percaya sama antum, udah itu mah saatnya ditawarkan program tarbiyah. Ya, jadi dia sudah ada ketertarikan untuk belajar secara lebih mendalam soal Islam, maka tawarkan saja. Ya, kalau sudah ditawarkan, kita bisa langsung tahu bagaimana apakah dia tertarik atau tidak. Ya, dan kalau mereka perlu informasi mengenai apa lembaga dakwah yang akan menaungi mereka, maka buka aja. Ya, di masa sekarang ini banyak orang curiga bila diajak untuk mengikuti program pembinaan khusus atau tarbiyah karena itu perlu dijelaskan secara terbuka ya kepada jamaah mana mereka akan bergabung. Kalau mereka tanya apa bedanya jamaah ini dengan jamaah yang lain, itu harus bisa jelaskan. Ya, dan aspek legal formal lembaga dakwah akan membuat mereka lebih tenang dalam mengikuti program tarbiyah. Nah, bagi orang-orang yang nggak peduli dengan lembaga, ya, apa lembaga dakwah yang menaungi, ya sudah gitu ya, berjalan aja dulu tarbiyahnya. Nanti kalau waktunya sudah tepat untuk mengumumkan, ya umumkanlah. Ketika mereka udah siap ya, menerima informasi itu, sampaikan. Ya. Tetapi kalau anak pribadi nih ya, hampir 95% orang yang anak tarik itu, pasti dia sudah langsung tahu anak itu siapa, dari lembaga dakwah mana, apa manhaj dakwah yang dipakai oleh lembaga ini, apa bedanya dengan lembaga dakwah yang lain, apa fokusnya, apa misi dan visinya, itu anak sampaikan semua sehingga itu menguatkan istikharah mereka untuk gabung atau tidak dari sejak awal. Ya, karena mungkin Anda sudah terbiasa kali ya menjual sesuatu itu harus menyampaikan informasi itu secara ini gitu ya, secara jelas gitu ya, sehingga orang pun tidak seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Jadi tidak abu-abu gitu ya. Karena memang orang sekarang ini banyak sekali yang trauma ya dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada. Ya, karena korban-korbannya juga ya di beberapa lembaga dakwah yang tidak bisa dipercaya gitu ya, itu sudah sangat banyak. Ya, jadi traumatis banget gitu ya di tengah-tengah umat. Menawarkan ini ke tengah-tengah umat, oh itu sangat ini. Bahkan ketika anak pernah mengajak seorang anak remaja gitu ya, anak remaja untuk bergabung dalam halaqah tarbiyah itu gitu ya. Sampai-sampai orang tuanya tuh nelpon ke anak itu ya, Ustadz Punten ini mau nanya ini ya tentang lembaga Ustadz ini. Insya Allah aman Ustadz ya.
Tidak ada hubungannya dengan teroris ya Ustaz. Maaf ini Ustaz katanya gitu. Tidak ada hubungannya dengan Al Zaitun ya Ustaz ya. Gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Ya, orang tua memang khawatir gitu ya, gitu seperti itu. Kadang-kadang ya orang tua zaman sekarang lebih nyaman gitu ya anak perempuannya dibawa oleh lawan jenis kemana gitu ya, daripada anak perempuannya itu misalkan ngaji atau ikut kajian di mana itu lebih takut gitu ya, aneh gitu ya. Tapi ya memang itulah kenyataannya. Ya karena sudah banyak pengalaman menceritakan bahwa ya banyak anak-anak yang terbawa oleh aliran-aliran gerakan dakwah yang tidak benar lah seperti itu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di tengah-tengah umat ya. Nah, itu bahaya ya. Kemudian yang ke-14, hindari berdebat atau terkesan memaksa madu untuk bergabung. Ya, jangan sampai kita memaksa orang untuk bergabung di jalan dakwah ini. Menjadi kontributor dakwah adalah pilihan ya dan keputusan masing-masing orang. Sesuatu yang dipaksakan biasanya nggak bertahan lama. Harus ada niat kuat dari mat'u agar mereka dapat menempuh jalan tarbiyah dengan penuh semangat ke depannya. Jadi ketika mengajak orang gitu ya untuk bergabung di jalan dakwah ini, jangan sampai kita memaksa mereka, ya terserah aja gitu. Jadi mau alhamdulillah, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Kita hanya menawarkan saja. Ya dan jangan sampai penolakan-penolakan itu membuat antum trauma. Ya, nah biasanya teknik pendekatan yang Ana pakai kalau mengajak orang itu biasanya kalau seandainya dia ada satu alasan gitu ya, aduh maaf ini Ustadz, kalau jadwal pertemuannya hari Senin malam gitu ya, saya nggak bisa Ustadz gitu, nggak bisa ikut gabung karena rata-rata saya kalau hari Senin itu ada perjalanan keluar kota, bisa-bisa sampai di rumah tuh jam 11 malam gitu ya, jadi nggak bisa. Nah kalau dia menyampaikan satu keberatan itu langsung kita bilang, oke, kalau gitu kita coba rubah harinya saja. Bagaimana kalau hari Rabu gitu ya, waktunya sore misalkan gitu ya. Bisa nggak gitu ya? Kalau dia ternyata bilang bisa, berarti keberatannya sudah teratasi. Nah, kalau ada orang yang diajak bergabung tarbiyah, alasannya banyak banget, ya kita jawab satu alasan, dia sampaikan yang kedua, ketiga, keempat, itu sebetulnya mau nolak sebetulnya, gitu ya. Sebetulnya dia tuh nggak mau keberatan. Jadi dia alasan itu dia ciptakan agar dia tidak perlu bergabung ya dengan proses tarbiyah itu, gitu ya. Jadi kita nggak usah paksa. Kalau satu dua alasan aja bolehlah kita berikan jawaban-jawaban yang menguatkan dia. Gitu. Tapi kalau sudah terlalu banyak alasannya, itu sebetulnya dia mau mengatakan tidak. Ya, tapi karena nggak enak sama kita, dia beralasan itu, cari-cari alasan supaya tidak bergabung gitu ya. Memang mengajak orang untuk hijrah mengikuti suatu program yang sangat bagus seperti ini tuh eh, musuhnya bukan main-main gitu ya, yaitu apa? Hawa nafsu. Ya, orang nggak menyukai gitu ya sesuatu yang seperti ini. Hawa nafsu orang itu kan menyuruh dia untuk apa? Nggak usah terlalu serius, gitu ya, nggak usah belajar, gitu ya, santai-santai aja, nggak usah memikirkan agama, nggak usah memikirkan umat, ya nggak usah memikirkan apa kekuatan umat Islam di masa depan, gitu ya, nggak usah, gitu ya. Pengennya ya gini aja lah, hidup tuh mengalir aja, sehingga enak gitu ya, cukup fokus ke pekerjaan, bisnis, ya kan, nggak usah ikut-ikutan yang seperti ini, gitu ya. Hawa nafsu tuh nyuruhnya begitu. Makanya kalau kita ngajak orang ke dalam jalan kebaikan ini, itu memang tidak mudah. Ya, tetapi bukan tidak mungkin kita akan menemukan orang yang tepat, ikhwas sekalian. Ya. Nah, yang terakhir, marilah kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah Anda sampaikan di awal, kalau antum ikhlas, maka antum terus menawarkan, meskipun ditolak terus, nggak masalah. Ya, nggak masalah, terus menawarkan gitu ya. Dan kita ini harus merasa lemah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya la haula wala quwata illa billah ya. Hanya Allah yang memiliki segala daya dan kekuatan, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah gitu ya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ayat ini turun ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh paman yang dicintai, Abu Thalib ya, dan
Abu Thalib tidak masuk Islam, ya lalu Rasulullah bersedih, ya, dan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ini, ya, bahwa ya kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita kehendaki, gitu ya, orang yang kita kasihi. Kita ingin gitu ya sahabat kita ini bergabung dengan kita di jalan dakwah, meniti perjuangan bersama-sama. Tetapi kalau mereka nggak mau gimana? Allah nggak membuka hatinya gimana gitu? Ya tetap tidak bisa. Ya seperti itu. Ya bahkan kita melihat ada sahabat-sahabat kita yang sudah bersama-sama di jalan dakwah ini gitu ya, sudah merasakan gitu ya bahwa apa yang ada di jalan dakwah ini semuanya benar gitu, tidak ada yang bermasalah, ya semuanya bagus, persaudaraannya nggak ada masalah, tapi tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan gitu ya, mau gimana lagi gitu ya, kita tidak bisa memaksa orang untuk terus berada di lingkaran dakwah ini gitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa menjaga orang-orang ini tetap ya satu hati, tetap satu tujuan gitu ya, dan tetap bersama-sama mengusung dakwah hingga maut memisahkan gitu ya, seperti itu. Demikian Iwah sekalian, mudah-mudahan dengan disampaikannya 15 faktor keberhasilan dakwah Fardiyah ini, ya kita jadi tahu gitu ya, apa yang harus kita lakukan mulai hari ini ke depannya, agar semakin banyak peran-peran kita di dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar kita, dan mudah-mudahan antum di waktu ke depan insya Allah bisa merasakan langsung gitu ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong antum gitu ya untuk mendapatkan orang-orang terbaik ke jalan dakwah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita stop dulu rekamannya ya.